Ibu, jika seandainya umurmu berada di tanganku, maka akan kupanjangkan umurmu, akan kumuliakan kau selalu, akan kuberi perhiasan yang banyak di tubuhmu, akan kuhantarkan kau ke tanah haram, tempat umat manusia hari ini masih berkumpul menyempurnakan imannya seperti saat sekarang ini. Akan tetapi Bu, umurmu tidak di tanganku, umurmu di tangan Tuhan Bu, umurmu di tangan Allah Azza wa Jalla. Ibu, maka apakah cukup rasa cintaku kepadamu? Apakah cukup doa-doa yang sering kulangitkan saat ibadahku? Apakah cukup Bu sedekah yang sering kali kuberikan kepada manusia, padahal sering terletak rasa riah ketika aku beribadah? Apakah cukup kehadiranku selama hidupmu untuk membuat dirimu tersenyum Bu? Apakah sudah terbalas pengorbananmu? Tuhan dan Puan, cinta seorang ibu ialah cinta yang abadi, tetap kekal dan tidak akan pernah berubah. Saat semua yang ada di sekitarmu akan berubah kecuali ibumu, Tuan dan Puan. Semua akan berubah ketika kebencian mereka kepadamu melebihi jasamu. Semua akan berubah ketika kau terpuruk dengan cobaanmu, tapi tidak dengan ibumu, Tuan dan Puan. Semua yang ada di sekitarmu akan meninggalkanmu kecuali ibumu. Semua orang mungkin akan melihatmu dengan hina ketika kau berbuat salah dan dosa, kecuali ibumu yang akan tetap berkata, "Dia anakku." Seburuk apapun kau di mata manusia, dia akan tetap berkata, "Dia anakku." Dan terus dia doakan dalam setiap sujudnya. Terus dia mengirimi langkahmu di setiap doa-doa dan solatnya, di dalam setiap tetesan air matanya. Selalu dia akan mendoakanmu. Semua yang ada di sekitarmu akan pergi ketika kau kesulitan, kecuali ibumu. Orang-orang tidak akan bertanya betapa sulitnya hidupmu, tangisanmu, kecuali ibumu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang serupa dengan ibumu, Tuan dan Puan. Jika istrimu cantik, anakmu cantik, tapi yakinlah, yang lebih cantik dari itu semua adalah ibumu. Tuan-tuan, ibumu yang tak mau memakai perhiasan, sebab dia ingin anaknya tetap makan dengan makanan yang terbaik. Tubuh ibumu tidak akan terawat dengan baik, sebab dia merawat dirimu dan menyayangimu dengan utuh. Ibumu diciptakan hanya sekali dan tidak akan pernah kembali. Ibumu tidak akan kembali jika dia sudah pergi, Tuan dan Puan. Jika ia pergi, maka betapa ruginya kita sebelum sempat kita berbakti kepada ibu secara utuh. Lihatlah berapa sering ia begadang agar kau bisa istirahat. Betapa sering ia kelelahan agar kau bisa tidur nyenyak. Tidakkah kau ingat itu, Tuan dan Puan? Tidakkah kau ingat ketika tidurmu tanpa selimut dan kedinginan?
Kau terbangun dalam keadaan berselimut. Tidakkah kau ingat ketika kau terbangun di pagi hari saat subuh tiba, panggilan as-salatu khairum minan naum itu terdengar telingamu. Aroma wewangian tercium di hidungmu, dan kau melihat makanan di sampingmu. Siapa yang menyiapkannya? Walau sedikit, tapi itu makanan dengan rasa yang tidak akan kau jumpai dimanapun kau berada. Setinggi apapun jabatanmu dan tahtamu, tidak akan pernah kau bisa memperoleh itu kembali. Siapa yang menyiapkannya saat kau ingin sesuatu? Siapa yang mengabulkan permintaan itu walaupun sering dia menangis di dalam diamnya, di dalam sujudnya? Tidakkah kau mengingat itu, tuan dan puan? Lalu siapa lagi orang yang paling banyak berkorban di dalam hidupmu? Ya, yang paling banyak berkorban di dalam hidupmu adalah ayah. Ayah kita tidak bisa konsentrasi solatnya, ke masjid pun enggan ataupun jarang, kerana mereka fokus untuk mencari rizki bagimu. Waktu kecil kita, dia tidak banyak belajar agama dengan baik, kerana dia ingin anaknya supaya bisa mendapat pendidikan yang baik. Sampai mereka lupa cara berdoa dengan baik. Solat pun mereka jarang, sebab banyaknya pikiran dan beban yang mereka pikul, sampai tak banyak ilmu yang mereka dapat. Ayah tak menyaksikan masa demi masa perkembangan kita, karena dia sibuk mencari rizki, yang dia hanya selalu tersenyum dari kejauhan melihat anaknya tumbuh dan berkembang. Tuan dan puan, nanti baru kita rasakan saat wajah itu sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Tangisanmu, air matamu di atas pusaran kuburan ayah dan ibumu tidak akan sama lagi rasanya dibandingkan saat mereka masih ada. Maka bagi yang masih memiliki, ambillah tangan mereka, peluk mereka tuan dan puan, cium tangan mereka, rasakan wangi kulit mereka yang selalu menderita mungkin sebab kita, membesarkan kita. Orang tua kita tidak butuh belas kasihan daripada kita. Ketika kita sukses, orang tuamu tidak butuh pangkatmu, tidak butuh hartamu, seberapa banyaknya hartamu sehingga engkau mulia di hadapan manusia. Mereka tidak butuh seberapa mulianya. Demi Allah tuan dan puan, demi Allah, kita hanyalah seorang bocah yang masih tergambar dalam ingatan mereka. Kita berlari dan merengek meminta sesuatu kepada mereka, dan mereka akan tetap menganggap kita sebagai anak kecil yang hobi mengeluh kepada kita. Maka daripada itu tuan dan puan, lihatlah sajadah yang kita duduki hari ini. Berapa kali kita duduk di atasnya dan bersujud mengurai air mata, tanda kita tunduk kepada Allah dan mendoakan orang tua kita. Lihatlah pakaian dan perhiasan yang kita pakai hari ini. Apakah pakaian dan perhiasan itu sudah pernah kita pakai sebelumnya untuk menghadap Allah? Sama tidak pakaian yang kita pakai ini dengan pakaian ibu dan ayah kita? Hari ini mungkin harta kita lebih banyak daripada mereka, tapi yakin dan percayalah tuan dan puan, harta tidak akan cukup untuk mengembalikan mereka berdua jika sudah tiada. Hari ini hartamu banyak, tapi yakin dan percayalah ada air mata, ada darah yang keluar dari tubuh orang tuamu.
untuk membiayaimu hidup. Mereka hari ini mungkin tidak punya apa-apa dibandingkan dengan engkau yang serba ada. Tapi yakin dan percayalah, itu semua berkat doa dari ayah dan ibumu.